Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Ibna selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi biaya, yang dimana sudah memberikan kesempatan kepada kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil tugas kerja kami yang berjudul variable costing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Etma Krisa Yuniar, NIM 20104111100. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian variable costing. Variable costing itu sendiri menurut para ahli, yaitu menurut Mulyadi, variable costing adalah metode penentuan biaya yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Pendekatan variable costing dikenal sebagai contribution approach, merupakan suatu format laporan laba rugi yang mengelompokkan biaya berdasarkan perilaku biaya, di mana biaya-biaya dipisahkan menurut kategori biaya variabel dan biaya tetap, dan tidak dipisahkan menurut fungsi-fungsi produksi, administrasi, dan penjualan. Dalam pendekatan ini, biaya-biaya berubah sejalan dengan perubahan output yang diperlukan sebagai elemen harga pokok produk. Laporan laba rugi yang dihasilkan dari pendekatan ini banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pihak internal. Oleh karena itu, tidak harus disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, tujuan adanya variable costing. Tujuan adanya variable costing itu yang pertama, dalam segi pihak manajemen, berguna dalam mengetahui adanya kontribusi dengan menentukan besarnya laba pada rencana yang dilalui, dan dianalisa sebagai hubungan cost volume profit dengan adanya pengambilan keputusan bagi pihak manajemen dengan jangka panjang. Kedua, dalam segi pihak manajemen, yaitu dapat memudahkan dan dapat mengendalikan kegiatan operasional yang sudah berjalan sehingga bisa menetapkan dan bertanggung jawab kepada departemen lain pada suatu perusahaan. Sekian presentasi pada saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Saharani, NIM 20104111106. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya, yaitu tentang variable costing. Kelebihan dan kekurangan pada variable costing. Yang pertama yaitu kelebihan pada variable costing. Kelebihan yang pertama yaitu dapat menentukan pengambilan informasi jangka pendek. Adanya pihak manajemen dengan menggunakan variable costing dapat menentukan pengambilan keputusan dengan jangka pendek. Contohnya ketika menerima pesanan khusus dari pelanggan bisa ditentukan harga jualnya. Kelebihan yang kedua yaitu dapat merencanakan laba jangka pendek. Dari pihak manajemen untuk mendapatkan suatu informasi laba dengan jangka pendek, mengenai laba sebaiknya dilakukan perhitungan biaya yang dipisahkan sesuai dengan perilaku dan perubahan volume produksi. Dan kelebihan yang ketiga yaitu dapat mengendalikan biaya. Dengan adanya pihak manajemen, sebaiknya sudah mengetahui biaya tetap dari informasi laporan laba rugi, sehingga pihak manajemen fokus terhadap pengendalian biaya tetap. Selanjutnya, kekurangan pada variable costing. Kekurangan yang pertama yaitu biasanya dalam menerapkannya akan sangat kesulitan dalam membagi elemen antara biaya variabel dengan biaya tetap. Yang kedua, biasanya dalam membagi sifat elemen biaya variabel dan biaya tetap akan terasa sulit dilakukan pada variable costing dalam menentukan biaya. Yang ketiga, untuk pihak manajemen sangat penting ketika tetap harus melakukan pelaporan keuangan laba rugi untuk keperluan eksternal, walaupun cara mengimplementasikannya tidak sesuai dengan standar akuntansi. Dan yang keempat, dalam menentukan laba dengan volume penjualan menggunakan variable costing sangat cocok digunakan pada produk yang tidak bersifat musiman. Jika ada perusahaan menggunakannya pada produksi yang bersifat musiman, pasti akan mengalami kerugian yang besar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Akhir kata, min wal qalam yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Anggrani, NIM 20104111099. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat metode variable costing bagi manajemen. Variable costing memiliki beberapa manfaat, antara lain yang pertama yaitu membantu dalam pengendalian biaya. Dalam metode absorption costing, overhead pabrik diperhitungkan dalam tarif biaya overhead pabrik tanpa dibedakan mana yang variabel, mana yang tetap, dan kemudian dibebankan sebagai unsur biaya produksi. Oleh karena itu, manajemen di kehilangan perhatian terhadap biaya-biaya tetap tertentu yang dapat dikendalikan. Yang kedua yaitu membantu pengambilan keputusan jangka pendek. Jika terjadi perubahan volume kegiatan produksi, biaya produksi periode menjadi tidak relevan karena tidak berubah sebanding dengan volume kegiatan produksi. Menurut absorption costing, penjualan yang terjadi harus bisa menutupi semua biaya baik yang variabel maupun yang tetap. Sedangkan menurut variable costing, penjualan sebaiknya bisa menutupi biaya yang berubah dalam jangka pendek. Yang ketiga yaitu membantu perencanaan laba jangka pendek. Manajemen memerlukan informasi biaya yang dipisahkan menurut perilakunya dan menurut perilaku terhadap perubahan volume produksi untuk perencanaan laba jangka pendek. Dalam jangka pendek, biaya tetap tidak berubah sehingga yang menjadi pertimbangan bagi manajemen hanya biaya variabel. Laporan laba rugi metode variable costing yang memisahkan biaya variabel dan variabel tetap membantu manajemen untuk merencanakan laba jangka pendek. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Wahyu Sandita, NIM 20104111101. Saya akan menjelaskan bagian materi dari keunggulan metode variable costing. Kelebihan penggunaan metode variable costing adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila Anda ingin mendapatkan laba dalam jangka waktu yang pendek, maka metode ini sangat cocok untuk bisnis Anda. Yang kedua, metode ini juga bisa dipakai dalam mengendalikan biaya karena variable costing bisa membagi biaya tetap yang terdiri dari dua golongan, yaitu discretionary committed fixed, constant fixed cost. 3. Bisa dijadikan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan atau pertimbangan bagi order pesanan yang bersifat khusus, bahkan yang terpenting yaitu tidak membutuhkan banyak pesanan seperti pada metode full costing. Yang keempat, dapat digunakan sebagai pengendali biaya karena memberikan semua biaya tetap dalam satu kelompok tersendiri. Dapat dimanfaatkan untuk menentukan harga jual jangka pendek. Dapat merencanakan biaya agar mendapatkan laba dalam jangka waktu relatif lebih singkat. Yang kelima, dengan menggunakan variable costing, pihak manajemen bisa memisahkan biaya tetap dari laporan laba rugi sehingga pihak manajemen bisa fokus pada perilaku biaya tetap ini. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Septianingrum, NIM 20104111104. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu perhitungan variable costing. Setelah mengetahui perhitungan harga pokok produksi metode full costing, maka selanjutnya adalah terkait cara perhitungan harga pokok produksi sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Yang ketiga, biaya overhead pabrik variabel. Yang keempat, biaya pokok produksi. Untuk mendapatkan biaya pokok produksi dengan menjumlahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik variabel yang telah dikalikan dengan jumlah unit produk yang diproduksi.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja yang dapat kelompok 6 sampaikan pada presentasi yang berjudul variabel costing. Kami mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan pada presentasi hari ini. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.